kenapa manusia itu nggak kayak hakikat awalnya aja sih? Nggak perlu ada aturan, nggak perlu ada hukum, kayak freedom aja gitu, bebas. Gue dulu pernah mikir kayak gitu dan gue pengen hidup begitu. Gue dulu mikir bahwa hukum dan juga aturan tuh kayak kekangan buat gue, yang dimana memang bener. Tapi itulah yang dibutuhin manusia. Manusia beda sama hewan-hewan lainnya. Jika kita ngomongin hewan, mamalia dan lain-lainnya, mereka hidup gak ada aturan. Dan gua ya pada awalnya pengen begitu aja gitu. Manusia gak ada aturan, seperti hakikat awalnya. Cuman manusia itu ada hal yang berbeda dari hewan, yaitu adalah akalnya. Yang dimana gak semua akal manusia sama. Jadi hukum ini dibuat untuk memfilter apa yang harus dilakuin dan juga apa yang nggak harus dilakuin. Jika kita coba definisiin hukum atau aturan, jika aturan tuh petunjuk atau arah lu dalam hidup ini gitu. Dan biasanya sanksi dari aturan ini gak setegas hukum. Jika hukum, gue meyakini bahwa hukum itu yang dibuat sama lembaga yang berwenang, bisa pemerintah dan juga yang lain-lainnya yang mengatur masyarakat yang luas gitu. Yang dimana sanksinya lebih tegas, lebih nyata sanksinya gitu. Dan sanksi ini dibuat memang untuk mengekang manusia. Tapi justru hal itulah yang harus dilakukan. Ya karena gak semua manusia pengen umat manusia sendiri tuh maju. Banyak orang yang lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan umat manusia itu sendiri. Pengen menang sendiri dan juga pengen lain-lainnya. Dan maka hukum dan aturan tersebut dibuat gitu. Lalu dari mana hukum dan aturan itu berasal? Hukum dan aturan itu berasal dari persetujuan kolektif dari masyarakat yang ada di sana gitu. Hukum dan aturan ini nggak pernah objektif dan selalu dinamis, nggak mengikat dengan ruang dan juga waktu. Contohnya adalah hukum untuk perzinahan di Jakarta dan di Aceh kan berbeda. Di Aceh memang ada sanksi yang cambuk, sedangkan di Jakarta mungkin nggak ada. Bukan mungkin nggak ada, tapi emang nggak ada. Jadi sifat dari hukum ini nggak pernah bersifat pasti, selalu berubah tergantung tempatnya. Begitupun dengan aturan. Lu dan juga teman lu yang dimana hidup di keluarga yang berbeda, ya pasti memiliki aturan yang berbeda karena lu memiliki keluarga yang berbeda dan lu hidup di rumah yang berbeda gitu. Begitupun dengan waktu. Hukum gak pernah mengikat waktu juga. Mungkin zaman dulu ya kita sering mendengar cerita-cerita tentang perbudakan, tentang pernikahan di bawah umur, yang dimana di zaman itu dianggap normal. Walaupun di zaman sekarang ya keji lah, ya bisa dibilang begitulah. Udah nggak ada kan pernikahan di bawah umur dan juga perbudakan di zaman sekarang ini, udah dihapuskan kan. Namun di antara hukum-hukum yang bersifat dinamis dan subjektif, masyarakat meyakini satu hukum yang absolut dan gak bisa diganggu gugat, yaitu adalah hukum agama. Hukum agama bersifat absolut, gak bisa diubah dan gak bisa diotak-atik. Soalnya hukum agama diyakini sebagai hukum yang datang langsung dari Tuhan. Dan Tuhan ya pasti memiliki pandangan yang objektif dan memberikan hukum atau wahyu yang universal. Cuman memang hukum-hukum sendiri yang diyakini sudah diberikan oleh Tuhan itu sendiri ditafsirkan dan diinterpretasikan dengan manusia berbeda-beda juga. Jadi sama-sama aja. Memang hukum agama itu bersifat absolut, cuma ditafsirkannya dengan banyak beragam tafsiran-tafsiran yang dimana buatan manusia juga. Jadi segala hukum itu emang subjektif dan gak ada yang absolut. Semua manusia memiliki pikiran yang baik apa untuk dia dan yang buruk itu apa untuk dia.